Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ayu, seperti yang ditugaskan oleh Bu Ayu untuk memenuhi tugas UAS, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gambar desain lembaga idaman yang saya beri nama Kids Nature School. Sebelum lanjut ke video tentang penjelasan desain, saya akan memberi sedikit deskripsi tentang konsep lembaga yang saya idamkan ini. Jadi sesuai dengan namanya Kids Nature School, lembaga ini akan membawa konsep alam. Jadi nanti ada beberapa tempat yang memang khusus untuk kegiatan di luar ruangan. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan video desain lembaga yang sudah saya rancang. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing ruangan dan bangunan. Kita mulai dari bangunan yang nomor 1, yang paling depan sebelah kiri. Itu ada 2 lantai, yang lantai 1 saya fungsikan untuk beberapa ruangan. Ini adalah denah dari lantai 1. Ada 7 ruangan di sana, ada ruang administrasi, TU, UKS, ruang penyimpanan, toilet, dapur, dan juga ruang tamu. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Lantai 2-nya ada 3 ruangan di sana. Ada ruang rapat guru dan kepala sekolah, ada ruang guru dan juga ada ruang kepala sekolah. Sekarang kita akan lanjut ke gedung yang di sebelahnya. Kita sebut bangunan 2. Di bangunan 2 itu ada 2 lantai juga. Saya fungsikan untuk ruang kelas. Yang lantai bawah itu saya gunakan untuk ruang kelas A dan yang atas saya gunakan untuk ruang kelas B. Untuk penataan ruang kelasnya seperti ini. Ini adalah denah kelasnya. Karena dalam lembaga ini masih menggunakan sistem belajar secara kelompok, jadi seperti ini. Ada rak mainan di nomor 1, ada rak ransel di nomor 2. Di nomor 3 ada papan tulis. 4 dan 5 ada kelompok 1 dan 2. Dan yang nomor 6 itu adalah sudut pengaman. Untuk lantai 2-nya, untuk kelas B-nya sama juga penataannya seperti ini, jadi tidak akan saya munculkan lagi denah ruangnya. Sekarang kita langsung saja ke bangunan yang ketiga. Bangunan yang ketiga ini adalah gedung serbaguna. Saya buat terbuka supaya terlihat lebih asli saja. Gedung serbaguna ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan, misal untuk rapat wali murid, untuk rapotan, atau untuk kegiatan perpisahan dan lain-lain. Untuk bangunan yang keempat, tepat di depan ruang serbaguna, itu ada arena playground yang terbuat dari kayu, yang bisa digunakan anak-anak untuk kegiatan bermain. Selanjutnya kita ke bangunan yang kelima. Bangunan yang kelima ini adalah rumah kaca. Ruangan ini dikhususkan untuk kegiatan anak-anak belajar melakukan cocok tanam dengan cara modern. Dalam ruangan ini difungsikan untuk menanam tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan. Dan hasilnya nanti sayurannya bisa digunakan untuk kegiatan PMT setiap bulan, atau bisa kalau hasil panennya lancar bisa digunakan PMT setiap minggu. Dan untuk tanaman obatnya bisa dijual dan hasilnya bisa digunakan untuk mengelola rumah kaca ini. Kita lanjut ke bangunan yang keenam. Di bangunan yang keenam itu adalah kolam ikan. Bisa digunakan untuk anak-anak belajar tentang air dan makhluk air. Dan juga untuk pengelolaan kolam ikan ini, kan di dalamnya ada ikannya. Untuk pengelolaan kolam ikan ini, guru akan membagi murid per kelompok
dijadwalkan secara bergantian untuk memberi makan ikan. Jadi selain untuk belajar tentang ikan, anak-anak juga akan belajar tentang cara merawat ikan. Sekarang kita lanjut ke bagian yang nomor 7. Itu ada rak-rak bunga sebenarnya. Itu bisa difungsikan untuk kegiatan anak-anak belajar tentang tanaman, untuk menanam tanaman hias seperti bunga dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke bangunan yang ke-8. Untuk yang ke-8 ini akan menjadi ikon dari lembaga ini. Karena apa? Karena selain digunakan untuk lembaga ini, area bermain outbound ini juga dibuka untuk umum. Yang dimaksudkan umum adalah lembaga lain yang ingin melakukan kegiatan outbound di lembaga ini juga diperbolehkan, tapi ya tetap ada biaya administrasi. Dan biaya administrasinya nanti bisa digunakan untuk mengelola area outbound ini sendiri. Di area outbound ini ada panjatan, ada jembatan kayu, dan juga ada area flying fox. Di belakang tempat outbound ini ada kantin. Kenapa kantin saya letakkan di paling belakang? Jadi jika ada lembaga lain yang menggunakan area outbound ini, dan pastinya kalau istirahat mereka akan mencari kantin untuk tempat makan. Jadi saya letakkan di paling belakang supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena jika diletakkan di dekat kelas pastinya akan ramai dan mengganggu sekali. Kalau diletakkan paling belakang, otomatis akan jauh sekali dari ruang kelas, dan meskipun di belakang ada keramaian, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan tidak terganggu. Itu tadi adalah penjelasan tentang desain lembaga yang saya impikan dan juga penjelasan tentang fungsi dari masing-masing ruangan dan bangunan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah saat menyampaikan. Saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.